Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Hayati, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan flowchart siklus pengeluaran. Sebelum melanjutkan ke penjelasan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitriana, NIM 2010200525. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuna Mariana. Saya dari kelompok 2, NIM 201011200377. Halo, saya Puji Gusti Agnita dari kelompok 2 dengan NIM 201011200529. Perkenalkan, nama saya Nunit Marfuah dari kelompok 2 dengan NIM 20111200385. Saya Siti Sunaya dari kelas 031016, perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Arsya Dinda Indonesia. Saya dari kelompok 2. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu flowchart siklus pengeluaran, apa kamu sudah tahu apa itu flowchart? Flowchart merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek dari sistem informasi dengan cara yang jelas, ringkas, dan logis. Flowchart sangat berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Dalam perancangan flowchart, sebenarnya tidak ada rumusan atau patokan yang bersifat mutlak. Hal ini didasari oleh sebuah gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan dalam komputer. Karena setiap analisa akan menghasilkan hasil yang bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Kendati begitu, secara garis besar, setiap perancangan flowchart selalu terdiri dari 3 bagian. Ada input, proses, dan juga output. Jadi, kamu sudah mengerti bukan apa itu flowchart? Dengan menggunakan flowchart, kamu bisa lebih mudah untuk menjelaskan proses berjalannya suatu program. Karena fungsi dari flowchart tersebut adalah untuk menjabarkan proses-proses yang berjalan menggunakan simbol. Flowchart ini juga bisa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi tentang program kepada orang lain. Pada dasarnya, simbol-simbol dalam flowchart memiliki arti yang berbeda-beda. Berikut adalah simbol-simbol yang sering digunakan dalam proses pembuatan flowchart. Jadi, kamu sudah mengerti bukan apa itu flowchart? Dengan menggunakan flowchart, kamu bisa lebih mudah untuk menjelaskan proses berjalannya suatu program. Karena fungsi dari flowchart tersebut adalah untuk menjabarkan proses-proses yang berjalan menggunakan simbol. Flowchart ini juga bisa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi tentang program kepada orang lain. Pengertian siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran merupakan rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Jadi, siklus atau alur dari rangkaian kegiatan penelusuran ini itu semua yang berhubungan dengan proses pembelian sampai dengan pembayaran barang atau jasa. Tujuan utama siklus pengeluaran. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total, memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan perusahaan untuk berfungsi. Tujuan yang lebih luas lagi adalah sebagai berikut. Adapun tujuan dari siklus pengeluaran, yang pertama, menjamin bahwa semua barang dan jasa yang dipesan sesuai dengan aturan yang dibutuhkan. Yang kedua, menerima semua barang yang dipesan dan memastikan bahwa barang yang diterima dalam kondisi baik. Yang ketiga, mengamankan barang hingga dibutuhkan.
Adapun yang keempat, menentukan faktur yang berkaitan dengan barang dan jasa yang benar. Yang kelima, mencatat dan mengklarifikasikan pengeluaran dengan tepat. Yang keenam, mengirimkan uang ke pemasok yang tepat. Yang ketujuh, menjamin bahwa semua pengeluaran kas berkaitan dengan pengeluaran yang telah diizinkan. Dokumen yang digunakan untuk siklus ini adalah dokumen dan laporan. Dokumen yang dihasilkan ada jenis-jenis transaksi. Yang pertama yaitu pembelian kredit. Dokumen yang digunakan adalah permintaan pembelian. Yang kedua ada pesanan pembelian. Yang ketiga ada laporan penerimaan barang, dan yang terakhir ada voucher. Jenis transaksi yang kedua yaitu ada pengeluaran. Dokumen yang digunakan berupa cek, dan jenis transaksi yang terakhir ada retur pembelian, yaitu dokumen yang digunakan adalah memo debit. Seperti halnya aplikasi lain, aplikasi ini memiliki 3 laporan, yaitu kontrol, register, dan laporan khusus. Walaupun demikian, informasi yang diberikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Laporan kontrol. Laporan kontrol ini meringkas tentang perubahan yang dilakukan terhadap sebuah file. Akuntan menggunakan laporan ini untuk menentukan ada tidaknya perubahan file yang tidak semestinya, menjamin bahwa tidak ada transaksi yang hilang. Laporan kontrol ini berisi tentang transaksi yang telah diposting, daftar perubahan yang dibuat selama pemeliharaan file, dan jumlah angka atau nomor transaksi. Petugas pengawas data ini mengkaji laporan dan membandingkan total tersebut. Selanjutnya, ini laporan khusus. Laporan khusus ini membantu manajer dalam membuat jadwal pembayaran utang kepada pemasok. Laporan khusus ini berisi tentang laporan faktur terbuka. Laporan faktur terbuka sendiri itu berisi daftar faktur pembelian yang belum dibayar pada tanggal laporan tersebut. Nah, selanjutnya ada laporan umum voucher. Laporan umum voucher sendiri meringkas menurut umumnya. Laporan ini sangat bermanfaat karena jika sampai perusahaan memiliki utang yang tidak dibayar akan berakibat negatif bagi perusahaan, yaitu merusak hubungan baik dengan pemasok dan merusak citra kredit. Selanjutnya C, laporan kebutuhan khusus, meringkas faktur pembelian urut jatuh tempo. Laporan ini membantu Departemen Utang dalam merencanakan pembayaran kas dan dalam mengidentifikasi faktur mana yang harus dibayar kembali. D, layanan status utang. Jadi layanan status utang ini dihasilkan kalau perusahaan menggunakan sistem online real time karena sistem ini memungkinkan pemakai untuk meminta database. Pengolahan transaksi akan diuraikan dalam 2 versi, yaitu untuk sistem yang diselenggarakan secara manual dan untuk sistem yang diselenggarakan dengan menggunakan alat bantu komputer. Yang pertama, sistem manual, yaitu pengolahan transaksi dalam siklus pengeluaran yang diselenggarakan secara manual, mencakup prosedur-prosedur sebagai berikut. Pertama, prosedur pembelian kredit, dan kedua, prosedur pengeluaran kas. Yang kedua, sistem berbasis komputer, yaitu pengolahan transaksi dalam siklus pengeluaran yang berbasis komputer mencakup prosedur-prosedur sebagai berikut. Yang pertama, prosedur permintaan pembelian. Yang kedua, prosedur persamaan barang, pemesanan barang. Yang ketiga, prosedur penerimaan barang. Yang keempat, prosedur pencatatan utang. Dan yang terakhir, prosedur pengeluaran kas. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang aktivitas bisnis dalam siklus pengeluaran berbasis komputer yang terdiri dari 1. Prosedur permintaan barang, 2. Prosedur pemesanan barang, 3. Prosedur penerimaan barang, 4. Prosedur pencatatan utang, dan yang terakhir prosedur pengeluaran kas. 1.
Prosedur permintaan barang, yaitu aktivitas bisnis yang pertama kali dilakukan dalam siklus pengeluaran adalah permintaan barang atau supplies. Keputusan kunci yang dibuat pada proses ini adalah mengidentifikasi barang apa yang akan dibeli, kapan dibutuhkan, dan berapa banyak yang akan dibeli. Keputusan ini normalnya dibuat oleh fungsi pengawasan persediaan, meskipun informasi tentang kebutuhan barang diperoleh dari Departemen Pengguna Barang. Yang kedua, prosedur pemesanan barang. Aktivitas pokok yang kedua dalam siklus pengeluaran adalah pemesanan supplies dan bahan baku. Aktivitas pembelian biasanya dilakukan oleh petugas keputusan kunci. Pemilihan pemasok. Keputusan penting yang dibuat pada tahap ini adalah pemilihan pemasok dengan mempertimbangkan harga, kualitas, dan kualitas pengiriman. Yang ketiga, prosedur penerimaan barang. Aktivitas ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menerima dan menyimpan barang yang dipesan. Departemen penerima barang bertanggung jawab untuk menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Yang keempat, prosedur pencatatan utang, yaitu aktivitas keempat dalam siklus pengeluaran adalah proses persetujuan pembayaran faktur pembelian. Proses ini dilaksanakan oleh Departemen Hutang Dagang yang bertanggung jawab terhadap Direktur Keuangan. Tujuan diselenggarakannya subsistem ini adalah untuk mencatat kewajiban membayar kepada pemasok. Input aplikasi ini adalah faktur pembelian, catatan penerimaan barang, pesanan pembelian, dan file rincian pesanan pembelian. Dan yang terakhir adalah prosedur pengeluaran kas. Aktivitas terakhir pada siklus pengeluaran adalah pembayaran faktur yang telah disetujui. Aktivitas ini disebut dengan aktivitas pengeluaran kas. Dilaksanakan oleh kasir yang bertanggung jawab kepada manajer keuangan. Tujuan diselenggarakannya aplikasi ini adalah untuk menjamin bahwa pembayaran kepada pemasok dilakukan tepat waktu dan dalam jumlah yang benar. Saya akan menjelaskan tentang cara membuat flowchart siklus pengeluaran kas. Kali ini kita akan membuat flowchart tentang siklus pengeluaran kas. Pertama, kita masukkan simbol terminator simbol. Kita rapikan saja ya, kita pilih warnanya. Kita atur-atur biar rapi. Kita add text. Yang pertama itu start. Kemudian kita masukkan lagi simbol tanda panah sebagai penghubung dari simbol satu dengan simbol yang lainnya. Kita atur-atur aja ya biar rapi. Kita masuk lagi ke insert, yaitu kita pakai simbol manual operation. Warnanya disamain aja. Kita add text lagi ya. Kita masukkan teks membuat faktur. Selanjutnya kita masukkan simbol panah lagi sebagai simbol penghubung antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Lalu kita ke insert lagi, kita pakai simbol dokumen. Kita samakan warnanya 2 rangkap ya, rangkap 2. 1 lembar faktur. Dan 1 lembar faktur lagi ya. Kita masukkan tekstur. Lembar kedua, lalu ini faktur.
kita klik insert lagi. Penghubung. Dan simbol yang lain. Nah, selanjutnya itu untuk penyimpanan lembar kedua faktur tersebut kita simpan di arsip. Dan satu lembarnya lagi kita masukkan ke bagian pembayaran. Bagian supplier membuat faktur rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang kedua, bagian pembayaran penerima faktur lembar pertama dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat permintaan pengeluaran kas SPPK rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Prosedur yang ketiga yaitu manajer menerima SPPK lembar pertama. Berdasarkan SPPK lembar pertama, manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. Keempat, bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui. Berdasarkan SPPK tersebut, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar. BKK rangkap 3. Lembar pertama beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran, lembar kedua dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar ketiga dikirimkan sebagai arsip, disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima pembayaran menerima BKK lembar pertama beserta uang. Selanjutnya, bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Keenam, supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran SPP rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Ketujuh, bagian pembayaran menerima SPP lembar 1, kemudian membuat laporan pembayaran rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang kedelapan, berdasarkan BKK lembar kedua dari bagian pemegang kas, lembar pertama dari bagian pembayaran, bagian akuntansi membuat laporan pembayaran pengeluaran kas SPPK lembar kedua dikirimkan ke manajer dan lembar pertama dikirimkan ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Terima kasih. Demikian hasil dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kelebihan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.